Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an? Biliqa'i ma'i Nisa Ainur Rahmawati. Hadal yaum sanadrusu ala ismu tafdil. Hari ini kita akan belajar tentang isim tafdil, di mana isim tafdil ini merupakan materi qawaidul lughatil arabiyyah fil fasl tsani wa ta'assar. Merupakan materi bahasa Arab pada kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas kaifa ta'rifuhu, bagaimana artian dari isim tafdil, kemudian kaifa wajunuhu, bagaimana pola dari isim tafdil ini, dan juga qaidatuhu, bagaimana aturan-aturan dari isim tafdil ini. Apa sih isim tafdil? Isim tafdil huwa ismun mustaq minal fi'li liyadullu ala an syai'ini istaraka fi sihatin wahidatin wajadu ahaduhuma ala akhiri fi tilka sifah. Jadi isim tafdil ini merupakan turunan dari fi'il yang menunjukkan bahwa dua hal punya karakteristik yang sama, namun salah satunya itu lebih menonjol. Bisa diartikan isim tafdil ini adalah isim yang menunjukkan sifat dari suatu benda, di mana sifat ini lebih, paling, atau dari yang lainnya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai sifat komparatif, yaitu yang menyatakan lebih dari. Contohnya dalam kalimat baju saya lebih besar daripada baju adik saya. Nah, di sini kan lebih besarnya itu menyatakan sifat dari baju itu ya, sangat besar berarti dibandingkan dengan baju adik. Nah, dan juga ada sifat superlatif, yaitu sifat yang menyatakan paling atau ter. Misal dalam kalimat Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Nah, tertinggi atau paling tinggi merupakan kalimat atau merupakan kata superlatif, sedangkan dalam bahasa Arab kata komparatif dan superlatif ini disebut isim tafdil. Kemudian bagaimana sih pola dari isim tafdil ini? Pola dari isim tafdil ada dua, yang pertama untuk muzakkar dan yang kedua untuk muannas. Nah, untuk muzakkar polanya adalah af'alu, dimana contohnya jamula, fi'ilnya karena tadi kan turunan dari fi'il yang menunjukkan sifat ya. Nah, jamula, maka isim tafdilnya adalah ajmalu. Kemudian kasuro, isim tafdilnya jadi aksaru, lebih banyak. Jamula artinya indah, sedangkan ajmalu berarti lebih indah atau sangat indah, jadi lebih sifatnya itu ya. Terus kasuro banyak, aksaru lebih banyak, asharu sangat terkenal atau lebih terkenal. Hasuna artinya baik, sedangkan ahsanu berarti lebih baik atau sangat baik. Contoh, al-ulama wal ashhuru, ulama yang terkenal. Ar-rijalu ajmalu, laki-laki yang sangat ganteng, yang sangat cakep ya. Nah, di sini ajmalu, asharu itu merupakan isim tafdil dengan pola af'alu karena ulama di sini muzakkar, ar-rijalu juga muzakkar. Kemudian dalam contoh kalimatnya Ibnu Sina asyharul ulama'i fil ilmi tibbi. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkenal di bidang kedokteran. Nah, di sini ada kata asyharu. Asyharu ini juga sebagai isim tafdil. Kenapa menggunakan pola asyharu? Karena menggunakan wajan af'alu, di mana ini adalah isim tafdil untuk muzakkar. Nah, di sini isim tafdil untuk siapa? Untuk Ibnu Sina. Ibnu Sina di sini adalah muzakkar. Kemudian lil muannas. Nah, untuk muannas polanya adalah fu'la. Contohnya jamula. Maka pola isim tafdilnya adalah jumlah, yaitu lebih indah. Sekarang kasuro jadi kusro, kemudian syahuro jadi syuhro. Jadi berbeda ya. Kalau tadi untuk muzakkar af'alu, sedangkan untuk muannas itu fu'la. Contoh lagi hasuna, lebih baiknya jadi husna. Contohnya haki batu husna, tas yang sangat bagus. Jadi tasnya sangat bagus ya, bukan hanya sekedar bagus tapi sangat bagus. Kiamatu sugrona. Apa pakainya kubro dan sugro? Karena kiamanya ini bentuknya muannas, yaitu diakhiri dengan tamarbuto. Dalam kalimat lainnya ada qasidatul burdah syuhro qasaid. Qasidah burdah adalah qasidah yang terkenal. Nah, di sini isim tafdilnya adalah syuhro. Kenapa syuhro? Karena qasidatul burdah itu muannas. Untuk selanjutnya kita akan mengenal tarkib isim tafdil. Bagaimana tarkib dari isim tafdil?
lil muqaranah, yaitu untuk komparatif. Isim tafdil yang bertujuan untuk membandingkan dua hal, jadi menunjukkan maknanya itu lebih dari, jadi membandingkan. Seperti misalnya tadi, sepatu saya lebih besar daripada sepatu adik saya. Nah, itu kan membandingkan dua hal ya, atau misalnya membandingkan dua jenis lah pokoknya. Susunannya mufaddal ditambah isim tafdil ditambah min, jadi menggunakan min, kemudian mufaddal alaih. Jadi untuk isim tafdil yang bertujuan untuk menyatakan lebih dari, menggunakan min. Mufaddal itu artinya yang lebih ditonjolkannya apa, kemudian isim tafdilnya apa, ditambah min, kemudian mufaddal alaihnya, yang dilebihinya itu apa. Contohnya, asyi'ru ajmalu minan nasri, puisi lebih indah dari frase. Di sini apa yang lebih ditonjolkannya adalah syi'ru, maka syi'ru ini disebut mufaddal. Kemudian ajmalunya merupakan isim tafdil. Minnya, kenapa menggunakan min? Karena membandingkan syi'ru dengan nasri. Nasri itu frasa, artinya puisi lebih indah daripada frasa. Jadi ajmalu ini isim tafdil. Kenapa menggunakan ajmalu? Karena syi'runya muzakkar. Kemudian hidai akbaru min hidai akhi shagir, sepatu saya lebih besar daripada sepatu adik saya. Nah, ini juga membandingkan sepatu saya dan sepatu adik. Yang selanjutnya, tarkib isim tafdil lil fa'iqah, yaitu isim tafdil yang bertujuan untuk menentukan makna mana yang paling atau ter. Susunannya ada dua. Yang pertama, mufaddal isim tafdil, mufaddal alaih, dan mufaddal alaihnya ini berbentuk jamak ma'rifah. Nah, kalau jika yang pertama itu kita menggunakan min sebagai isim tafdil, setelah isim tafdil kita menggunakan min sebagai tanda membandingkan. Kalau untuk yang separatif yang menunjukkan ter atau paling ini tidak perlu menggunakan min. Jadi cukup mufaddal, isim tafdil, dan mufaddal alaih, di mana mufaddal alaihnya untuk yang pertama itu berbentuk jamak ma'rifah. Contohnya dalam kalimat Tofan amharu tulab fil fasli. Tofan adalah siswa yang paling pandai di kelas. Nah, di sini kan tidak membandingkan Tofan dengan yang lain, tapi menunjukkan bahwa Tofan itu memiliki keunggulan di antara teman-temannya yang lain. Jadi tidak langsung membandingkan dua hal, tapi memunculkan Tofan ya di lingkungannya itu. Nah, maka tidak perlu pakai min, cukup Tofan sebagai mufaddal, isim tafdilnya amharu, kemudian mufaddal alaihnya at-tullabi. Kenapa at-tullabi? Jadi pola yang pertama ini mufaddal alaihnya menggunakan jamak ma'rifat. Kemudian Ibnu Sina asyharu ulama'i fil ilmi tibbi. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkenal di bidang kedokteran. Nah, di sini juga tidak membandingkan Ibnu Sina dengan lain ya, tapi memberikan pernyataan sifat Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina merupakan ulama yang terkenal di bidang kedokteran. Adapun tarkib isim tafdil untuk susunan yang kedua yaitu menggunakan mufrad nakirah. Susunannya yaitu mufaddal, isim tafdil, mufaddal alaihnya menggunakan mufrad nakirah. Boleh ya, jika tadi kita menggunakan mufrad jamak mufrad, kalau di sini cukup menggunakan mufrad nakirah ya. Contoh Tofan amharu tolibin fil fasli, sama artinya seperti tadi. Tofan siswa yang paling pandai di kelasnya. Jadi boleh menggunakan mufrad tapi dalam bentuk nakiro untuk mufaddal alaih dalam kalimat ini. Artinya sama, Tofan merupakan siswa yang paling pandai di kelasnya. Atau dalam contoh lain menyatakan Ibnu Sina asyharul alimin fil ilmi tibbi. Ibnu Sina merupakan ilmuwan terkenal di bidang kedokteran. Nah, di sini juga mufaddal alaihnya dalam bentuk mufrad nakirah. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Gimana, mudah kan belajar isim tafdil, bagaimana wajannya, dan juga bagaimana membuat kalimat dalam isim tafdil. Terima kasih atas perhatiannya. Syukurallah. Assalamualaikum. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.